Halo, selamat siang Ibu dosen, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Wargo Suwanto dari Prodi Usaha Perjalanan Wisata. Video ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Komunikasi Bisnis sebagai pengganti ujian akhir semester. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan usaha yang mungkin saya buka nanti di Manggarai dengan yang berjudul Kopi Asli Manggarai. Teman-teman, di sini sudah saya cantumkan juga foto saya sendiri sama kopi asli Manggarai yang saya ambil kemarin fotonya. Dan fotonya kelihatan sangat menarik. Latar belakang perencanaan usaha. Usaha ini saya rancang berdasarkan potensi besar kopi lokal dari daerah Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Daerah ini berada di dataran tinggi dengan tanah vulkanik yang sangat cocok untuk budidaya kopi Arabica berkualitas tinggi. Saya melihat bahwa banyak orang mulai menghargai kopi lokal, namun belum banyak yang mengenal kekayaan rasa kopi dari Flores. Karena itu saya ingin mengenalkan kopi asli Manggarai, kopi Arabica dengan cita rasa khas aroma flora, keasaman seimbang, dan after taste coklat yang halus. Oke, next. Produk dan varian kopi. Yang pertama, kopi bubuk 100 gram. Itu cocok untuk konsumsi harian, cocok juga untuk diseduh manual, brew atau tubruk. Jadi foto contohnya ada di sini, teman-teman. Jika suatu saat teman-teman pergi ke Manggarai dan mungkin teman-teman bisa lihat di sini ada bungkusan kopi yang isinya 100 gram. Bisa teman-teman lihat sendiri di fotonya, ini model bungkusannya. Terus yang kedua, biji sangrai 200 gram. Itu cocok untuk pecinta kopi yang ingin menggiling sendiri atau memproduksi sendiri di rumah. Jadi untuk fotonya saya sudah tampilkan di sini, dan ini tampilan bungkusannya atau bagian luarnya, teman-teman bisa lihat sendiri. Terus yang ketiga, paket gift box 3 varian yang terdiri dari, yang pertama itu varian medium roast, dark roast, dan Hanai proses. Ini cocok untuk hadiah atau oleh-oleh khas Manggarai. Jika teman-teman ingin bertanya kira-kira apa sih itu medium roast. Jadi medium roast adalah dimana itu adalah tahap awal dari proses desangrai. Desangrai itu semacam proses pemanggangan ya untuk kopi di tahap sedang, dan biasanya pada tahap ini menghasilkan kopi yang rasanya itu seimbang antara asam dan pahit. Jika teman-teman juga ingin bertanya kira-kira apa itu dark roast, jadi dark roast itu proses disangrainya itu sangat lama ya teman-teman, dan itu biasanya menghasilkan rasa pahit yang kuat gitu. Terus teman-teman, jika teman-teman menanyakan apa itu Honai proses. Honai proses itu dimana pada tahapan pemanenan itu ada semacam lendir yang menempel pada kopi yang memang sengaja dibiarkan sehingga hingga tahap proses pengeringan selesai. Oke, next. Oke, yang ke berikut, strategi pemasaran produk. Yang pertama itu pemasaran digital, yaitu aktif di media sosial. Contohnya itu seperti di Instagram, TikTok, atau WhatsApp. Dan jika kita aktif di Instagram itu, kita bisa membuat konten tersebut. Contoh kontennya itu contoh proses pada saat sangrai kopi, habis itu petani yang pada saat pada saat proses penanaman ataupun merawat
perkebunan kopi itu bisa kita buat kontennya. Habis itu testimonia dan seduhan kopi. Yang kedua, katalog digital. Katalog digital, membuat katalog produk menggunakan Canva dan disebarkan online ke calon pembeli. Sudah seperti pembicaraan awal saya tadi teman-teman, teman-teman bisa disebarkan lewat online itu melalui Instagram, TikTok, dan WhatsApp atau media digital lainnya atau media sosial lainnya yang dapat disebarkan begitu, yang dapat menyebarkan katalog. Terus yang ketiga, sistem per order. Untuk menjaga kesegaran, tentu pemasarannya dilakukan setiap per order itu H2 sebelum pengiriman. Yang keempat itu promo atau bundling. Diskon untuk pembelian lebih dari 2 serta kemasan serta bundling dengan cangkir, dripper atau tote bag kopi lokal. Next. Untuk target pemasaran, untuk berikutnya target pasar dan promosi produk. Yang pertama itu target pasar saya adalah penikmat kopi lokal dan specialty. Jadi teman-teman, yang pertama itu penikmat kopi lokal dan specialty itu seperti yang diketahui, orang Manggarai itu sangat hobi dengan kopi, dan kopi itu bukan hanya menjadi minuman tetapi juga sebagai apa ya, mungkin sebagai gaya hidupnya orang Manggarai sudah sangat menyatu dengan kopi. Siang kopi, sore kopi, sama malam juga atau pagi bahkan minum kopi, itu adalah sudah menjadi kebiasaan orang Manggarai. Terus yang kedua itu mahasiswa dan profesional muda. Mahasiswa di sana tentu seringkali kalau nongkrong atau apapun itu pasti yang pertama-tama datang di meja atau di tempat apapun itu pasti kopi yang disediakan oleh semacam jika kita berkunjung ke suatu tempat, yang pertama di hidangan itu adalah kopi pastinya. Itu makanya saya sangat terinspirasi untuk membuat usaha ini, usaha kopi Manggarai. Yang berikut adalah toko oleh-oleh dan kafe lokal. Tentu toko oleh-oleh dan kafe lokal sangat berperan penting dalam usaha ini. Karena apa? Karena tentu kita akan berkolaborasi dengan mereka, dan toko oleh-oleh dan kafe lokal biasanya menyajikan kopi Manggarai yang sangat berkualitas. Jadi itu alasannya target pasar saya itu toko oleh-oleh dan kafe lokal. Terus kopi Manggarai diposisikan sebagai kopi premium namun terjangkau, cocok untuk mereka yang mencari cita rasa otentik tanpa harus membeli kopi impor. Jadi teman-teman nanti suatu saat tidak lagi membeli kopi di luar, tapi cukup membeli kopi lokal aja yang ada di Manggarai, itu rasanya udah luar biasa. Saya juga memposisikan produk ini sebagai oleh-oleh khas Flores yang membanggakan. Oke, next. Yang berikut itu keunggulan dan nilai tambah. Yang membedakan kopi Manggarai dari kopi lainnya. Yang pertama 100% Arabica asli dari Manggarai, ditanam di atas 1200 di atas permukaan laut. Berikutnya dipanen manual tanpa menggunakan bahan kimia. Jadi di sana teman-teman memang dipanen secara manual oleh petani-petani lokal yang memang sudah berkecimpung di perkebunan kopi, yang memang mereka sudah lama lah istilahnya berkecimpung di sana. Jadi tanpa menggunakan bahan kimia, mereka memang dipanen memang secara manual. Jadi yang berikut cita rasa khas dan unik yang tidak ada di kopi daerah lain. Jadi kopi Manggarai itu memiliki rasa yang khas gitu. Menurut orang-orang atau teman-teman yang sudah pernah minum kopinya, memang kopi Manggarai itu khas, memang rasanya memang khas Manggarai gitu. Jadi
Eh, yang berikutnya dikemas estetik dan ramah lingkungan. Jadi eh, bungkusannya itu atau bagian luarnya itu memang dibuat dengan sebaik mungkin, untuk tidak mencapai, contohnya untuk tidak menciptakan sampah, apa namanya, atau tidak mencemari lingkungan. Itu yang berikut cocok untuk konten IG, hadiah atau koleksi pribadi. Jadi memang sangat cocok ya dengan beberapa gambar yang saya tunjuk tadi untuk konten-konten kita, karena melihat bungkusan atau bagian luarnya itu sangatlah bagus. Memang cocok sekali untuk contohnya kado atau hadiah untuk ke teman ataupun keluarga gitu. Next. Yang berikutnya harapan dan pengembangan usaha. Saya harap Kopi Manggarai bisa berkembang menjadi brand lokal yang dikenal di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke pasar ekspor. Saya juga ingin membuktikan bahwa kekayaan daerah seperti Kopi Manggarai bisa bersaing jika dikelola dengan baik, dengan penuh cinta gitu. Tujuan saya bukan hanya berjualan kopi, tetapi juga mengangkat martabat petani lokal dan memperkenalkan budaya Flores melalui secangkir kopi. Di bagian penutup, saya percaya bisnis besar bisa dimulai dari niat kecil dengan memadukan kreativitas, semangat, dan cinta terhadap kopi. Saya ingin memperkenalkan Kopi Manggarai sebagai rasa khas Nusantara yang patut dibanggakan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon doa dan dukungan agar usaha ini bisa berkembang dan membawa manfaat bagi banyak orang. Terakhir izinkan saya mengucap sepatah dua kata. Seduhan Kopi Manggarai, sejuta cinta dari Manggarai. Terima kasih sudah menyimak. Kalau ingin menikmati kopi yang asli, penuh cerita dan membanggakan, Kopi Manggarai adalah jawabannya. Jadi teman-teman, ini adalah foto Kopi Manggarai setelah proses pemanggangan. Ini proses dibuat menjadi bubuk kopi, dan ini hasilnya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri, ini adalah kopi yang siap untuk disajikan, yang sudah diproses sekian waktu untuk menjadi sebuah kopi yang siap untuk disajikan. Next. Oke, terima kasih teman-teman. Itu saja materi yang saya bawakan hari ini, atau ide usaha yang saya buat. Jadi semoga materi ini dapat bermanfaat ataupun teman-teman bisa menambah informasi dari saya. Sekian, terima kasih.